Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku keluarga besar kaum muslimin rahimahullah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Pagi ini Allah bangunkan kita dari tidur kita untuk kita bersama-sama. Allah ringankan perasaan kita, Allah ringankan kaki kita untuk bisa melangkah menuju masjid ini, bersama-sama mengawali aktivitas hari ini dengan bersama-sama bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kebaikan ini akan bertambah lagi, kebaikan-kebaikan yang lebih banyak hari ini insyaallah. Itu sebagai pundi-pundi atau tabungan amal-amal kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, lebih-lebih bekal kita untuk di alam akhirat yang kekal dan abadi insyaallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, dulu pekan yang lalu kita bahas mengenai penyakit wahan ya. Jadi Rasulullah SAW memberikan penjelasan kepada kita akan datang suatu zaman di mana pada saat itu jumlah kaum muslimin itu banyak, mayoritas, tetapi kualitasnya itu bagaikan buih di tengah lautan. Sehingga sampai-sampai pada saat itu terjadi Allah cabut rasa takut musuh dari diri kita, dari diri umat Islam. Ya. Allah cabut rasa takut musuh, jadi musuh sudah nggak takut lagi terhadap umat Islam. Kemudian ada penyakit yang oleh Allah susupkan pada diri kaum muslimin, sebagian kaum muslim waktu itu adalah yang bernama wahn. Faqala qailu ya Rasulullah wa mal wahn? Apa itu wahn wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa qadatul maut, cinta dunia dan takut mati. Inilah penyebabnya. Ya. Jadi ketika orang itu sudah cinta pada dunia dan takut mati. Apa arti cinta dunia? Pengertian cinta dunia itu dia nggak mau berpisah dengan dunia, seolah-olah dia akan hidup selama-lamanya. Sehingga untuk mendapatkan dunia itu berbagai macam cara dia lakukan. Itulah orang yang sudah terserang penyakit wahan namanya. Sudah nggak mengikuti aturan-aturan Allah. Ya. Yang penting perutnya kenyang, kantongnya tebal. Apa yang diinginkan dia bisa raih, apapun caranya. Itulah yang disebut dengan wahan. Perlu kita lanjutkan kajian ini supaya kita tidak salah dalam memahami. Sebenarnya rasa cinta itu pada diri manusia itu juga merupakan bagian daripada gharizah, insting manusia. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah disertai dengan berbagai macam gharizah. Sering pernah saya sampaikan, manusia itu ada gharizah, punya gharizah, diberikan insting, apa kalau bahasa kita ya, fitrah ya, atau naluri ya, naluri. Contohnya saya akan contohkan, sering saya contohkan. Untuk melangsungkan kehidupannya di dunia ini, manusia itu diberikan gharizah makan dan minum supaya bisa bertahan hidup. Ya, supaya bisa bertahan hidup, maka manusia itu punya insting untuk makan, minum. Supaya berkembang biak, manusia itu diberikan gharizah untuk kawin. Coba bayangkan kalau misalnya gharizah tadi
insting tadi itu tidak disertai aturan. Maka untuk mempertahankan hidup dia akan makan apa saja, yang penting pokoknya dia suka makan saja. Minum apa saja dia minum. Kawin siapa saja dikawini, kan gitu kira-kira. Itulah pentingnya ada halal haram, ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya hidupnya teratur, harmonis. Ini boleh dimakan, ini enggak boleh dimakan. Ini boleh dikawini, ini enggak boleh dikawini, begitu seterusnya. Nah, termasuk cinta. Silakan ini saya lihat sambil dinikmati. Tah ini yang nanya tangan. Termasuk cinta ini, enak kalau ngomong masalah cinta ini menarik banget nih kayaknya. Cinta ini adalah bagian daripada gharizah yang Allah berikan kepada manusia, insting buat manusia. Ya. Mencintai dunia itu, kalau tadi kan dikatakan dia cinta dunia takut mati, itu penyakit bahaya sekali. Nah, yang bahaya itu ketika dia tidak bisa menempatkan posisi cinta pada posisi yang sebenarnya. Karena saking maha cemburunya Allah, Allah itu maha pencemburu. Allah itu nggak mau, ya, Allah itu nggak mau ketika kecintaannya kepada Allah itu dikalahkan dengan cintanya kepada yang lainnya. Bukan berarti kita nggak boleh mencintai sesuatu. Bukan berarti kita nggak boleh mencintai sesuatu. Quran surat Ali Imran ayat 14. Yang pegang Quran silakan dibuka. Yang pegang HP dicari aplikasi Al-Qurannya supaya kita sama-sama bergerak. Enaknya kalau jadi ustaz nyuruh-nyuruh enak banget ini. Sambil dibuka. Linasi hubus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khalil musawwamati wal an'ami wal has. Zalika mata'ul hayatud dunya wallahu bidawul husnul ma'ab. Dijadikan nampak indah dalam pandangan manusia apa Pak? Cintaan terhadap wanita. Kemudian anak-anak ya. Kemudian harta benda yang bertumpuk dari jenis emas dan perak. Apalagi? Kuda pilihan. Kendaraan. Itu yang punya kuda itu. Hewan ternak bisa dan? Hewan ternak. Sawah ladang. Ini gharizah manusia, ini insting manusia. Setiap manusia pasti dia, laki-laki pasti dia cinta, suka sama perempuan. Perempuan sebaliknya suka sama laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki sukanya sudah sama laki-laki, perempuan sukanya sudah sama perempuan, berarti dia telah rusak fitrahnya. Ada kira-kira? Kalau ada orang memperjuangkan itu, berarti dia telah merusak fitrah. Gitu. Ada yang memperjuangkan itu. Hak asasi manusia. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita berlindung kepada Allah, ya, dijauhkan dari sifat-sifat tadi. Ada yang masih suka sama anak-anak. Begitu lahir anaknya, dikuburnya sama dia. Ada masalah ini mesti dalam hidup. Pasti sayang dia sama anak-anak. Apa ada yang nggak suka sama harta? Malas aku sekarang punya harta, malas pokoknya. Benci banget aku sama harta gitu. Ada? Rusak fitrah orang itu kalau sudah nggak suka sama harta. Kuda pilihan kendaraan. Ada yang nggak suka kendaraan? Pasti suka dengan kendaraan. Yang sudah punya motor, ingin punya mobil, punya kendaraan macam-macam. Sawah ladang, ya Arab tuh nggak ada sawah ladang itu. Ya. Kebun adanya, sawah nggak ada. Ya, identik dengan profesi, pekerjaan, jabatan. Ada yang nggak suka dengan jabatan?
Mati-matian jabatan itu diupayakan. Jauh hari sebelum udah diupayakan untuk dapatkan jabatan. Nggak apa-apa. Itu gharizah manusia itu boleh, bukan berarti dilarang. Gitu. Jadi hubbud dunya waktu jangan dipahami kita nggak boleh mencintai. Boleh. Memang Allah ciptakan manusia itu suka dengan ini. Yang nggak boleh, yang Allah nggak mau itu, kalau kecintaan kita kepada ini melebihi dari cinta kita kepada Allah, itu yang nggak mau Allah. Quran surat At-Taubah 24. Top banget ini ayat ini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun taraktumuha wa tijaratan kasadaha wa masakin tardawa haba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, apalagi saudara-saudaramu, apalagi istri. Oh istri ya? Iya. Apa istri Pak? Karena istri itu boleh lebih dari satu Bu. Kemudian apa lagi? Keluargamu. Kemudian apa lagi? Harta kekayaanmu. Perdaganganmu. Yang kamu khawatirkan kerugiannya. Bisnis ya. Rumah. Tinggal kamu. Ini lebih kamu sukai daripada Allah, Rasul, dan berjuang di jalannya. Fatarabasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya, dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Bapak Ibu, saya akan jelaskan di sini. Allah ancam tuh kalau sampai bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, hartamu, bisnismu, rumahmu itu lebih kamu cintai daripada Allah, Rasul, dan berjuang di jalannya. Allah ancam. Tunggu, kata Allah. Di saking marahnya Allah nih. Tunggu sampai Allah mendatangkan keputusan. Apa keputusannya? Kamu pasti akan berpisah dengan ini. Keputusannya Allah ini sudah menjadi keputusan. Apa ada orang yang tidak akan berpisah dengan ini? Ada nggak? Itu sudah menjadi ketetapan Allah bahwa semua manusia pasti akan berpisah dengan ini. Cuma masalah waktu saja. Pak Sodirin lebih duluan meninggalkan bapaknya atau bapaknya lebih duluan meninggalkan apa kita yang lebih duluan meninggalkan bapak kita. Cuma itu saja. Kalau bapaknya meninggal dunia, berarti bapak lebih duluan meninggalkan kita. Kalau kita yang lebih duluan mati, berarti kita meninggalkan bapak kita. Anak-anak juga begitu. Dia duluan apa kita duluan? Pasti akan dipisahkan oleh Allah. Istri cari lagi. Istri juga begitu. Lah bos senengnya bukan main cinta, pasti akan ingat siap-siap Pak. Nih kalau udah ngomong masalah ini, siap-siap kita pasti akan berpisah dengan istri kita. Pasti itu. Bu, siap-siap. Ibu-ibu pasti akan berpisah dengan suami ibu. Cuman lebih mana yang duluan? Ditinggalkan apa meninggalkan? Ditinggalkan atau meninggalkan? Kalau kecintaan bapak ibu lebih ya, terhadap istri, terhadap suami itu melebihi daripada Allah, tunggu, kata Allah. Apalagi keluarga, harta. Harta hilang, berarti harta lebih duluan meninggalkan kita. Kita mati, berarti kita lebih duluan meninggalkan harta. Bisnis, pekerjaan, pensiun. Apa ada yang mau kerja selamanya? Dipecat. Habis masa jabatannya, walaupun masih kurang nambah lagi lah, tetap gak bisa, karena memang pasti akan berpisah. Berpisah bisa dengan sementara dan bisa berpisah dengan untuk selama-lamanya. Perhatikan kalimat saya Bu. Fatarabasi
hatta ya'tallahu bi amri, tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya, ancamannya. Perasaan paling menyakitkan atau paling menyedihkan paling sakit adalah ketika kita berpisah dengan yang kita cintai. Itu paling menyedihkan. Adalah ketika kita berpisah dengan yang kita cintai. Itu paling menyedihkan. Perasaan paling menyenangkan, paling membahagiakan itu adalah ketika kita akan berjumpa dengan yang kita cintai. Saya enggak? Pernah merasakan enggak? Pernah. Perasaan paling menyedihkan, paling sakit, paling gak diinginkan itu ketika kita berpisah dengan yang kita cintai. Sakitnya tuh di sini dah pokoknya. Di sini sakitnya. Nah, kalau cinta kita kepada ini lebih besar daripada ini, siap-siap ketika kita mati. Itu penderitaan paling berat. Karena dia akan berpisah dengan yang dia cintai. Itu ancaman Allah. Fattarabbasu hatta ya'tallahu bi amri. Tunggu sampai Allah mendatangkan keputusannya. Silakan kamu di dunia ini kamu cintanya pada ini, silakan. Allah nggak pernah maksa. Tapi tunggu, ketika kamu berpisah dengan ini dan pasti kamu akan berpisah, pada saat itulah kamu menderita untuk selama-lamanya. Tapi kalau cintamu kepada Allah lebih besar daripada ini, apa saya katakan tadi? Perasaan paling menyenangkan itu ketika kita akan bertemu dengan yang kita cintai. Dulu pernah janjian gak sama si dia? Ada gak perasaan senang gitu? Cepet gitu kan? Begitulah pada saat kita sakaratul maut itu, karena cinta kita kepada Allah begitu besarnya, maka disitulah cepet, jangan lama-lama, cepet aja gitu rasanya. Maka orang yang diangkat di keranda itu, ya, kalau dia orang yang taat pada Allah, cepet. Kadang sudah nggak tahan lagi, ingin ketemu dengan yang dia cinta. Bapak, Ibu, ingin nggak ketemu sama Allah? Benar, Pak. Tinggal sekarang, Pak. Kayak ragu-ragu. Ingin nggak ketemu sama? Sudah ingin ketemu nggak sama Allah? Pakai tapi ya. Pakai tapi gimana ini? Ingin ketemu dengan Rasulullah nggak kira-kira? Ingin? Kok ragu-ragu sini kayaknya? Ya Allah, segera matikan aku ya Allah, gitu. Saya kasih tahu Pak rahasianya. Silakan dibuka surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu surat ke-18. Ayat 110. Gak usah takut. Ingin ketemu sama Allah, takutnya bukan main kayak ini. Gak usah takut, silakan dibuka. Saya tak minum dulu. Al-Kahfi itu surat 18 ayat 110 yang terakhir, paling terakhir di penghujung surat. Di penghujung ayat. Kita buka, Bu. Mau. 110 itu di akhir ayat. Silakan, apa yang dikatakan oleh Allah di sana? Ya, yang rindu ingin ketemu sama Allah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu, Ya. yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, Stop, ini Pak, siapa yang berharap bertemu dengan Allah? Ayo, teruskan. maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan, dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadat kepada Tuhan. Enak banget sebenarnya. Cuman ini Pak, nggak usah takut. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dan jangan lakukan kesyirikan, itu saja syaratnya. Gak usah minta pada Allah, ya Allah, aku sudah rindu sama Rasulullah, segera matikan aku. Gak usah begitu. Ya. Biar masalah mati itu gak usah diminta. Itu urusan Allah. Cukup kita menyibukkan diri dengan berbagai macam bentuk amal soleh, dan jangan lakukan kesyirikan. Ya. Qul uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik
lain asyrata la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan orang-orang sebelum rasul sebelum kamu, bahwa kalau sampai kamu melakukan kesyirikan, maka hapus semua amal-amalmu. Ancaman Allah. Saking cemburunya Allah sama. Kalau sampai kita melakukan perselingkuhan, bahasanya. Ya apa itu? Ketika kita menyembah kepada selain Allah, maka Allah ancam hapus semua amal-amal. Kebaikan sebaik banyak apapun yang kamu lakukan, maka akan terhapus semua itu. Ini Pak, bukti bahwa kita ingin berjumpa dengan Allah. Baik. Tadi kan perasaan paling menyedihkan ketika dia berpisah dengan yang paling dia cintai. Dan perasaan paling menyenangkan adalah ketika dia tidak berjumpa dengan yang dia cintai. Sekarang mari Pak, kita bandingkan dulu pribadi kita masing-masing. Kira-kira kita ini sudah lebih mencintai Allah, Rasul, dan jihad jalannya, atau lebih mencintai dunia ini kira-kira? Masih dunia. Masih dunia Pak. Kita lihat alamatul mahabbah, tanda-tanda cinta. Yang pertama, cinta itu biasanya ditandai dengan rasa ingat. Kalau orang mencintai sesuatu, dia akan disibukkan dengan sesuatu itu. Ketika seseorang itu mencintai sesuatu, maka dia akan disibukkan dengan sesuatu itu. Pasti itu. Ingatannya terus ke sana. Betul Pak? Pak Farid pernah mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, gitu ya. Itu tanda-tanda cinta. Bandingkan sekarang. Ingatan kita pada ini lebih banyak mana daripada lain. Yo, kamu enggak ya? Seimbang lah kan? Seimbang saja enggak, Allah enggak mau. Ya. Kalau sampai cintamu kepada ini lebih besar daripada apa? Pada ini juga Allah enggak mau. Ayo kono. Ayo kono bahasa apa? Ayo kono. Bandingkan rasa ingatan kita kepada dunia itu, ya, dibandingkan dengan ingatan kita kepada Allah, itu lebih banyak mana? Harusnya begitu Pak. Mau makan ingat Allah, mau tidur ingat Allah, mau mandi ingat Allah, mau berdandan ingat Allah, mau ke pasar ingat Allah. Mau ke pasar ingatnya begini. Apa yang mau dibeli? Jadi zikir Pak, zikir itu gak mengenal tempat dan waktu. Bahkan di dalam kamar mandi, di WC pun kita tetap ingat Allah. Gak harus, ya zikir itu satu tempat. Jadi majelis zikir itu bukan di sini. Dimanapun kita, itu bukti kalau kita cinta kepada Allah. Agak panjang dikit gak apa-apa ya. Apalagi ada cinta. Rela berkorban, betul. Disuruh apa saja udah pokoknya. Rela untuk berkorban. Disuruh apa saja dah. Lautan diseberangi dah pokoknya. Jangankan cuma lautan api dah diseberangi demi untuk yang dia cintai. Bandingkan sekarang kira-kira. Kalau disuruh ini sama disuruh ini lebih cepat mana kira-kira? Kita nggak usah orang lain. Waduh, tak susah nih. Ini ada perintah nih dari Allah, ada perintah. Wa minal laili fatahajjat bihi lanafilata lak asa ayyab'asa rabbuka maqama mahmuda. Dan pada ini perintah ini disuruh Allah. Dan pada sebagian malam, yuk, nggak usah jawab dan mati aja jawabnya, nanti tidak ketahuan saya. Dan pada sebagian malam itu bertahajudlah kamu, bangun kamu untuk sholat sebagai ibadah tambahan. Mudah-mudahan Tuhanmu akan mengangkatmu pada derajat yang tinggi. Siapa yang tadi malam sudah bangun? Di sepertiga malam yang terakhir itu Allah menunggu kita.
Kita cuma untuk mau siapa sih yang jaluk kalau aku bermono. Saking cintanya Allah kepada kita, saking sayangnya Allah kepada kita itu, Allah nunggu di sepertiga malam terakhir itu nunggu. Sopo sih yang jaluk karo aku. Nunggu cuman pingin diminta, coba bayangkan. Yang ditunggu pada ngorok. Ayo, bandingkan di Kalpataru ada hadiah motor. Bisa rasa turun dah pokoknya. Besok pagi itu ada hadiah motor jalan sehat pakai kupon. Bisa rasa turun selagi. Tapi Allah janjikan akan diangkat derajatnya oleh Allah pada derajat yang mulia. Lebih cepat mana kira-kira? Motor. Ya Allah. Tapi mengingatnya ke motor. Nah itu. Banyak sekali tanda-tanda cinta itu. Gua dulu sajalah, nanti tidak panjangin. Silakan ada komentar-komentarnya. Jadi ini ukuran ya, ini standar cinta kita. Bukan nggak boleh kita mencintai, silakan. Tapi Allah nggak mau kalau cinta kita kepada ini lebih daripada cinta kita kepada Allah, Rasul dan berjuang di jalan. Dan itu bisa kita wujudkan dengan rasa ingat kita sejauh mana kepada Allah dengan kepada selain Allah. Rasa taat kita, pengorbanan kita, ya, itu jauh mana? Lebih cinta mana? Lebih besar mana? Ya. Rasa berkorban kita, rasa berharap kita, ya, itu lebih besar mana antara kepada Allah dengan kepada selain Allah. Allah, silakan mungkin sebelum kita masuk pada materi berikutnya ada komentar silakan. Ada yang saya tidak kayaknya kurang tekanannya itu yang cinta kepada Allah dan Rasulnya dan ada lagi dan ya kan itu. Ya, dan jihad di jalannya. Jihad di jalan Allah. Ya. Ya kurang dibahas tentang yang satunya itu. Ya, berjuang di jalan Allah. Dalam rangka menjaga agama Allah. Sebenarnya ketika kita mencintai Rasul, mencintai berjuang dalam ini sama-sama dalam rangka kita mencintai Allah sebenarnya. Karena mencintai Rasul berarti kita memperjuangkan agama Rasul. Termasuk berjihad di jalan Allah, kita memperjuangkan agama Allah. Termasuk insya Allah apa yang kita lakukan pagi ini. Dalam rangka untuk menjaga agama Allah. Sejauh mana relaan kita ketika diminta untuk mengorbankan sesuatu, baik amwal wal anfus, harta dan jiwa. Harta itu bisa materi, rumah, kendaraan, uang, materi. Anfus itu bisa jiwa, bisa tenaga, pikiran, perasaan, waktu. Yang paling tinggi nyawa. Itu kalau diminta untuk berkorban. Antara ini dengan memperjuangkan agama Allah lebih besar mana kira-kira? Berjihad di jalan Allah itu menolong agama Allah. Menolong agama Allah dengan berbagai macam cara yang bisa kita lakukan. Sering saya sampaikan, kita semua harus menjadi penolong agama Allah minimal kita. Pribadi ya kan? Rumah tangga, masyarakat, sampai ke negara kita. Tingkatannya. Jadi berjuang di jalan Allah itu adalah dalam rangka menolong agama Allah. Kalau secara pribadi saja belum kita, ini mohon maaf, kita pagi ini, sekarang ini, berkumpul ini, minimal kita sedang memperjuangkan agama Allah tumbuh dalam diri kita. Memahami agama Allah. Kemudian kita mengamalkan agama Allah, hukum-hukum Allah itu. Begitu. Supaya lebih kokoh lagi kita perkuat dengan dalil, karena membahas masalah akidah itu akan lebih kokoh dengan dalil-dalil. Silakan Bapak Ibu buka Quran surat At-Taubah 111 dan 112. At-Taubah ini bukti daripada orang itu memperjuangkan berjihad di jalan Allah. At-Taubah itu Quran surat 9 ayat 111 dan 112. Sudah ketemu? Belum. 111. Bagaimana bunyinya? Innallah itu ya. Ya. Innallah Innallah astara minal mu'minina anfusahum
yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulu la yaqtulun wa'adan alaihi haqqan fit Taurati wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabsiru biba'ikumul ladzi bayatum bih wa dzalika wal fawzul azim. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh atau terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi Pak Haji, berjihad itu adalah dia jual beli kepada Allah, jual beli dengan Allah maksudnya. Siapa penjualnya? Kita sebagai penjualnya. Ijarah namanya. Kita sebagai penjual, Allah sebagai pembelinya. Apa yang kita jual? Amwal wal anfus, harta dan jiwa kita. Siapa yang membeli? Allah. Dengan apa Allah membeli? Dengan surganya. Dari jual beli ini siapa yang menguntungkan? Kita. Karena modalnya dari Allah, kita jual kepada Allah. Allah beli dengan harga yang lebih mahal. Betul kan? Harta, jiwa itu dari siapa? Dari Allah, pemberian Allah. Kita jual lagi kepada Allah dengan harga yang lebih mahal, berupa surga. Allah belinya dengan surga. Itulah tijarah, itulah perjuangan di jalan Allah, jihad di jalan Allah adalah kita jual beli dengan Allah. Mau nggak jual beli dengan Allah? Mau. Maunya lemes banget. Mau? Iya. Karena ini semalam yang kamu jangan ragu-ragu, nggak boleh ragu-ragu. Ya. Karena Allah janjikan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum sabit. Itu janji Allah. Nah, wujudnya bisa dilihat Quran lanjutannya di Quran 9:112 tadi lanjutannya Pak. Ya, artinya gimana? 112 ya. 112. Ya. Mereka itu adalah orang-orang yang bertobat, pertama, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, mencari ilmu, rukuk, sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Menjaga hukum-hukum Allah, minimal hukum Allah itu tegak dalam diri kita. Andaikan belum tegak di rumah tangga, minimal tegak dalam rumah tangga kita walaupun belum tegak di masyarakat kita, minimal tegak di masyarakat kita walaupun belum tegak di negara kita, minimal tegak di negara kita walaupun belum tegak di negara lain. Jadi upayakan itu. Jadi orang-orang yang rukuk, orang-orang bertobat, banyak istighfar, ya, kemudian dan sebagainya, ya rukuk, sujud, mengembara, ya, syiahah di situ artinya mengembara dalam rangka mencari ilmu agama. Itu sebenarnya syiahah di sana dalam ayat 112 itu. Tapi itu bentuk-bentuk nyatanya di situ Pak, memperjuangkan agama Allah. Bandingkan itu semua lebih besar mana dibandingkan dengan perjuangan kita terhadap dunia ini. Kira-kira lebih banyak mana kita? Oke, ndi kira-kira? Kayak orang jalan surga. Karena Allah akan diri surga nanti. Begitu Pak. Jadi dari segi jihad itu kira-kira lebih besar mana? Waktu, tenaga, pikiran, perasaan yang kita korbankan itu lebih banyak mana antara dunia dengan ladang kita? Dengan istri kita? Nggak usah ditanya. Jawab masing-masing. Iya. Kena wahan tadi. Kembali ke wahan tadi. Jadi penyebab itu wahan tadi. Silakan Pak Fadil. Jadi kajian tadi ini cukup mutu. Mungkin kita yang bisa jawab masing-masing. Saya sendiri merasakan sangat masih cinta dunia itu Pak. Nah, kadang-kadang ya kita mikir nanti untuk anak, untuk cucu. Ini kan rata-rata ya. Padahal kita disuruh oleh Al-Quran untuk cinta
yang lain. Ini imbang aja mungkin belum. Nah ini yang berat Pak. Nah itu bagaimana caranya supaya kadang-kadang bukan nggak tahu dalilnya, nggak tahu Al-Quran, infak segini berlipat ganda, tapi ya ini kadang-kadang penerapannya yang berat, bukan nggak tahu. Nah ini maka ya mungkin kajian pagi ini bisa menggugah, apalagi berjihad masih jauh. Nah, orang rata-rata kejar dunia ya tadi yang Pak Sampang sampaikan, jabatan ini dengan cara alas. Nah ini yang bagaimana caranya supaya kita ini umur kan nggak tahu kita ini. Nah ini yang saya rasakan. Kadang-kadang kita takut mati itu bukan apa, merasa bekalnya belum cukup. Ada yang takut mati karena meninggalkan dunia. Ada yang takut mati kalau bekalnya saya ini masih sedikit. Apalagi ketika kita diisi dengan sakit itu pikirannya, ya Allah anak saya masih kecil. Kadang-kadang gitu. Nah, bagaimana itu supaya menghilangkan? Makasih, bagus sekali. Jadi begitulah kadang-kadang manusia itu. Kalau untuk urusan dunia 1000 macam cara dilakukan. Tapi kalau untuk urusan akhirat, untuk urusan agama 1000 macam alasan dicarinya. Kenapa nggak sholat tahajud semalam? Nggak bangun. Tidurnya kemalaman. 1000 macam cara semua alasan disampaikan. Bagaimana caranya kita supaya kita bisa tertarik untuk supaya kita bisa menjadikan Allah dan Rasulnya itu sebagai kecintaan kita yang paling utama. Ya. Jadilah penolong agama Allah. Pakai Qurannya, As-Saff 14. Kalau pakai As-Saff 14. Jadi penolong agama Allah. Kita semua harus menjadi penolong agama Allah. Agama Allah kok perlu ditolong. Itu orang-orang yang gak pikir orang yang merasa malah umat malahan. Orang nggak pernah baca Al-Quran. Jadilah penolong agama Allah. Otak kita ini kecil Pak. Betul? Ini sering saya sampaikan kan. Manusia itu sangat tergantung daripada paradigma yang di sini. Apa yang masuk ke sini? Sudah kita ubah, jadi penolong agama Allah. Ketika Nabi Isa alaihissalam bertanya kepada Hawariyin, orang-orang para pengikutnya, siapa yang menjadi? Ya, As-Saff itu surat 61 Pak. Ya. Ayat 14. Artinya aja. Ya, boleh. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka menjadi orang yang menang. Kata menang Pak, gak harus hidup selamanya. Keberhasilan kesuksesan itu ketika kita terbebas dari azab neraka dan masuk dalam surga itu kan. Jadi ketika kita perang, kalah dia mati, itu belum tentu dia termasuk orang yang celaka. Jadi menang itu ketika dia bisa bebas daripada azab api, itu zalikal fawzul kabir, itu keberuntungan yang besar di situ. Nah, jadilah penolong agama Allah, maka kita akan jadi orang beruntung, akan jadi orang yang menang. Maka bentuknya bagaimana? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita harus jadi itu semua. Jadi pewaris Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau orang sudah menjadi dai, gak usah menjadi ustaz, lamaan. Kita ini sudah jadi dai, minimal pada keluarga kita, minimal kan tadi saya kata. Seorang dai ini yang ada di sininya apa? Mindsetnya, cara berpikirnya, paradigmanya. Bagaimana ngajak orang taat pada Allah? Ya kan? Dakwatun nas ilallah itu dai itu begitu.
Maka jadilah kita dai siapa, apapun profesi kita. Yang jadi petani, yang jadi pedagang ini, itu pedagang sebagai pedagang dai Allah. Gitu. Jadi kuncinya adalah kita ngajak orang taat pada Allah. Hari-harinya, waktu-waktunya itu habis untuk berpikir tentang agama Allah. Gitu. Surat. Jadilah kamu Quran surat An-Nahl 125. An-Nahl itu surat ke-16. Jadilah kamu ya dai. Jadi dai. Syaratnya di sini kita. Dengan begitu, mohon maaf ini. Kalau cuma jadi pedagang yang di sini apa? Kalau cuma jadi pedagang, maka pedagang juga ya. Itu pedagang itu nomor 2 lah. Pertama dai dulu lah. Itu apa? Dai itu adalah profesinya para rasul. Semua rasul itu profesinya dai. Cuman ada sambilan petani ada. Nabi Adam itu petani. Ya kan, ada peternak, Nabi Ibrahim itu peternak. Gitu kan? Ada yang jadi tukang kayu, Nabi Nuh itu tukang. Tapi profesi utamanya dai. An-Nahl itu surat 16, ya 16 Pak, 125 kalau bikin dalilnya. Jadi dai saja. Kalau cuma jadi pedagang Pak, mana Mas Eko? Ada yang Mas Eko? Nah. Dagang itu nomor 2 saja Mas Eko. Pertama dai itu. Saya petani kok, tapi petani bagi saya itu nomor 2. Sehingga kalau saya di ladang, ada telepon misalnya, ini ada pulang sini, nggak usah takut. Nggak usah takut. Allahu Akbar, tutup saja Mas. Nggak usah takut udah. Gimana sih dia? Udah gitu Pak. Gimana Pak? Ya. Nggak usah takut. Serulah manusia dengan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhan dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Serulah itu artinya ajaklah manusia. Ini perintah bukan? Apa yang dikatakan oleh Allah? Siapa ini? Apa guru Nabi Muhammad kok? Katakanlah Muhammad. Itu kira-kira. Ajak ya dengan cara yang baik. Seorang manusia seperti Baru mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Hatta yang berdialog yang baik bilang, sehingga mereka sampaikan kepada Tuhan dan beriman siapa yang mengharapkan jadi dai Pak Farid, jadi dai kita tahu bahwa kita berselamat di akhirat ini. Jadi ini yang masuk ke sini ini kan akan mempengaruhi daripada amal kita. Kalau yang masuk di sini cuma untung kok, jadi pokoknya boleh untung kok. Jadi menteri yang boleh untung. Jadi gitu ya. Dan ini otak ini kecil apa saja bisa masuk di sini nih. Mobil masuk di sini nih. Mobil terus dipikirin. Sawah ladang masuk sawah terus dipikirin. Dari mulai tidur, bangun tidur sampai tidur lagi, sampai kadang-kadang nggak bisa tidur, mikirin sawah ladang. Jabatan juga masuk di sini. Itu nomor 2 saja. Pertama adalah jadi dai ilallah. Jadi penyeru ke jalan Allah. Begitulah Pak Salah. Salah. Ya kalau orang itu jadi penyeru agama Allah, jadi dai itu mikirnya otaknya guru tak dakwah toh. Iya. Ketemu apa wae sing dipikirin, piye men gimana caranya supaya ngajak orang taat pada Allah. Ketemu apa saja? Ketemu orang kaya. Wih, ya Allah, andaikan orang ini bisa bergabung dengan kami, para pejuang-pejuang dakwah, jadi kekuatan bagi. Gitu mikirnya. Tapi kalau yang terpikir itu untung, wih, kalau saya bisa kerjasama sama orang ini, lagi itu kan, apa sih ini itulah kira-kira. Walaupun jual negara. Gitu salah benar. Masih ada waktu, silakan. Ya, masih ada, silakan. Ya. Saya sebenarnya ingin menyampaikan tentang maratib al-mahabbah supaya kita bisa menempatkan posisi cinta, tapi ke waktu nggak sampai karena satu materi sendiri. Supaya kita bisa menempatkan bagaimana kita mencintai dunia itu ketika nggak dilarang itu, bagaimana caranya? Ada namanya maratib al-mahabbah, tingkatan cinta. Itu kita tahu. Posisi kita, kenapa? Kesyirikan, syirik mahabbah itu, syirik cinta itu ketika kita salah menempatkan cinta tadi itu.
Jadi ketika ini lebih dicintai daripada ini, yang ini Allah nggak mau gitu. Betul, silakan kita habiskan saja dengan diskusi saja. Ibu-ibu gimana? Jelas ibu-ibu ya? Udah paham semua insya Allah. Kalau manggil-manggil gak nanya berarti kan udah paham kan? Tapi yang buah depan-depan nih. Silakan Bapak sekalian. Jadi terkait dengan masalah kecintaan ini. Jadi yang Allah nggak mau itu adalah ketika rasa cinta kita kepada selain Allah itu lebih besar daripada Allah, Rasul dan berjuang di jalannya. Jadi Allah dan Rasul itu harus nomor satu. Harus nomor satu. Dan disitulah terjadi yang namanya halawatul iman, manisnya iman. Seseorang itu nggak akan mungkin bisa merasakan manisnya iman ketika orang nggak akan bisa merasakan manisnya iman ketika selain Allah itu lebih dicintai daripada Allah. Atau bahasa hadisnya begini, manisnya iman itu hanya akan bisa dirasakan oleh seseorang ketika Allah, Rasulnya itu lebih dicintai daripada selainnya. Jadi kita beribadah, kita melaksanakan itu karena rasa cinta. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan rasa cinta itu tidak ada beban. Saya tutup dengan pengertian ibadah. Bapak Ibu, pengertian ibadah, apa itu ibadah? Mengabdi itu memang. Ibadah itu kan ketaatan yang disertai dengan rasa cinta. Harap dan cemas. Jadi definisi ibadah itu Bapak Ibu, definisi daripada ibadah itu adalah ketaatan yang disertai dengan rasa cinta, harap dan cemas. Ya. Jadi ketaatan yang disertai dengan rasa cinta, dengan rasa harap dan cemas. Kalau kita beribadah kepada Allah, maka taatlah kepada Allah dengan penuh rasa cinta. Berharap betul supaya ibadah kita diterima dan takut kalau nggak diterima. Itulah ibadah. Maka belum dikatakan ibadah walaupun dia sudah taat tapi nggak ada rasa cintanya. Bisa jadi karena terpaksa. Ada perasaan kita udah beribadah. Nah itu kembali tadi itu perasaan ibadah tapi dalam hati diterima nggak gitu. Iya, betul. Takut kalau nggak diterima. Takutnya karena apa yang kita baca atau ini salah apa enggak gitu. Sebab kalau orang sudah nggak punya rasa takut, ngebut banget dia. Orang kalau nggak punya rasa takut, bawa motor, bawa mobil, lepas kontrol, gitu kan? Begitu. Maka ibadah yang dilakukan dengan tidak ada rasa takut, ngawur dia. Itu termasuk dalam kekhusyukan sholat atau tidak masuk dia. Dia masuk kata apa tadi yang dikatakan? Banyak nggak berkualitas tadi itu. Ya, jadi nggak berkualitas. Jadi memang kuantitas penting tapi kualitas lebih utama. Jadi kualitas ibadah itu adalah ketaatan. Kalau taat insya Allah banyak sudah taat. Tapi persoalannya disertai dengan rasa cintanya. Seneng banget. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian begitu dengan Allahu Akbar, waduh sadar meneh gitu. Lagi enak-enaknya. Kayaknya kok gak rela banget sih. Ngono kok ngomong cinta. Teko meneh kan gitu ya. Begitu. Jadi ibadah itu ya pokoknya sami'na wa ta'na. Seneng banget bahkan diharap-harap ketika ketemu. Iya kan? Berharap banget. Gitu. Ramadan meneh iki. Seneng banget kan marhaban yang Ramadan. Kayaknya aja kalimatnya besar banget tapi halang poso meneh iki. Kalau kamu pasang apa lagi? Buih kan itu kan. Ya masih buih-buih semua kita ini. Ya Allah ya. Kalau pengangguran Pak, saya kerja koran dan ajaran. Ini alibi namanya. Cari selamat. Saya punya tetangga jaulah. Jadi istrinya baru lahir 2 hari, dia pergi Pak, mengembara gitu, katanya nanti biar nanti istri saya jaga Allah gitu. Nah yang termasuk yang seperti itu apa termasuk yang
cintanya kepada Allah melebihi dunia atau gimana? Iya. Ini ada pembahasan khusus tentang ridho namanya. Pertama, ma'aradallahu bina, ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada diri kita. Kemudian yang kedua, ma'aradallahu mina, rela terhadap apa yang Allah inginkan dari diri kita. Tapi di situ ada ma'aradallahu bil kauni, ada ridho kepada sunatullah namanya. Ya. Jadi kita memang kita harus lihat kondisi betul. Jadi ada kontekstual, ada tekstual, ada kontekstual. Tekstualnya kita memang ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Apa yang Allah inginkan dari diri kita. Berangkat ya. Tapi lihat kondisinya. Sebab ini juga akan mempengaruhi daripada izah kita sebagai umat muslim. Umat muslim bukannya pribadi kita. Oh ternyata kaya ngono ya wong Islamiku. Jadi kita harus melihat kondisi betul. Kalau memang kondisi itu memang ya katakanlah ya dakwah itu lebih utama. Ini kalau nggak tanpa kehadiran saya nggak bisa ini. Baru kita kalahkan keluarga. Karena agama lebih utama. Kalau misi bisa dihandle dengan yang lainnya, apa menang kono ber? Misalnya gitu kan. Saya dulu dari Dewan Dakwah itu ada program jadi relawan ke tsunami yang di Kalianda itu. Ada tim kami itu ada berapa orang kami berangkat ke sana. Jam 12 kami berangkat ke sana jam 12. Sampai jam 12 malam. Sampai di sana ada subhanallah luar biasa beliau, namanya Ustaz Abdul Latif, kawan kita di Dewan Dakwah. Sampai di sana ditelepon, istrinya melahirkan. Jadi beliau itu pulang tanpa diketahui teman-teman kita apa. Kita kan pada tidur gitu. Ada tidur, cuma beliau pamit sama sebagian teman saja. Pagi-pagi saya nanya, gimana Ustaz Abdul Latif? Waktunya kita bergerak ke tempat bencana itu. Gimana Ustaz Abdul Latif ini? Pulang semalam ditelepon istrinya melahirkan. Ya Allah. Katanya sejak beliau berangkat itu sudah merasa istrinya itu, tapi nggak berangkat ke sana itu. Tapi di sana begitu telepon bukan tetap di sana. Ada kami kan yang bisa melakukan menghandle itu kan tugas-tugas itu kan. Pulang beliau itu. Saya bilang Ustaz Abdul Latif ini dapat 2 pahala. Kesininya udah dapat, ke rumah juga dapat. Jangan ben wae lah mengorbankan Allah yang mulia. Ya begitu lah. Begitu. Kecuali memang kalau tanpa kita dakwah itu nggak bisa dilakukan. Beda lain persoalannya. Begitu Pak. Jadi ada tekstual, ada kontekstual. Begitu. Jadi Islam ini memang sesuai apa bisa diterima betul dengan logika. Gitu. Oh kayak mau tahu Islam itu. Kecembang kalau anak bojone kan. Enggak begitu. Karena ini menyangkut masalah izah kita umat Islam juga. Begitu insyaallah. Ya. Ini insyaallah begitu. Jadi enggak sembrono lah bahasanya. Lalang. Sudah siang. Sudah siang. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Sebagai bahasanya sebagai standar kita sejauh mana kecintaan kita kepada Allah ya dibandingkan dengan cinta kita kepada selain Allah. Ketika cinta kita kepada selain Allah itu lebih besar, maka itu belum sampai pada tingkatan keimanan yang benar. Masih Allah katakan wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah enggak akan memberikan petunjuk buat orang yang fasik. Itu masih fasik kita, masih rusak kita. Kalau cinta kita kepada selain Allah itu masih lebih besar, maka masih kategori orang rusak. Tapi masih ada kesempatan kita perbaiki karena ada masih hidup. Allah alam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.